Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebagaimana biasa, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk lebih memampukan kita untuk berbuat yang baik di tengah-tengah kehidupan kita untuk Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita terlebih dahulu bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Amsal 19 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Napasali jahubadu manang isin namar dengkan bahasa tuna pugus. Jala ibana mamalosson dengan bahasa nai tu ibana. Demikian firman Tuhan. Menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia saat ini mengajarkan kita untuk selalu mencari keuntungan. Investasi menjadi bagian penting dalam hidup banyak orang. Kita diajarkan untuk menanam di tempat yang akan memberi hasil besar. Tapi Alkitab memberi kita prinsip ilahi yang berbeda. Menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah adalah memutangkan Tuhan. Bayangkan saudaraku, memberi kepada orang lemah sama dengan memberi pinjaman kepada Tuhan sendiri. Dan firman ini menjamin Tuhan akan membalas perbuatan itu. Dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, Tuhan selalu menunjukkan kasih kepada orang yang tertindas, miskin, dan lemah. Yesus sendiri dalam pelayanannya seringkali hadir di tengah-tengah orang-orang yang dianggap tidak penting oleh dunia. Para janda, anak-anak, orang sakit, dan pemungut cukai. Ketika kita memberi kepada mereka yang kekurangan, kita sedang mencerminkan karakter Allah. Kita bukan hanya menolong, namun kita sedang menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Contoh, seorang anak muda memberi makan kepada pengemis di jalan. Mungkin dia tidak dipuji manusia, tetapi Tuhan melihat dan menganggap itu sebagai pinjaman kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang kita menahan diri untuk memberi karena takut kekurangan. Tetapi Amsal ini menyatakan bahwa memberi bukanlah kehilangan. Justru sebaliknya, kita memiutangi Tuhan. Siapa bisa menjadi peminjam yang lebih setia dari Tuhan? Ketika kita memberi dengan iman, kita sedang menaruh harta di tempat yang tidak bisa dicuri atau rusak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang seringkali kebaikan kita tidak dihargai. Tapi firman Tuhan hari ini memberi penghiburan bagi kita. Tuhan yang akan membalas. Balasan Tuhan bisa datang dalam berbagai bentuk, seperti kesehatan dan kekuatan yang luar biasa. Kebutuhan kita dicukupkan tepat waktu. Damai sejahtera dan sukacita yang tak tergantikan hadir dalam kehidupan kita. Dan pintu-pintu berkat yang terbuka tanpa kita duga. Nah, saudaraku, mari kita mulai melihat hidup ini dengan kacamata kekekalan. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam kasih tidak akan pernah sia-sia. Memberi kepada orang lemah bukanlah kehilangan, melainkan investasi kekal, karena kita menaruhnya di tangan Tuhan yang setia. Kiranya
setiap kita memiliki hati yang peka, tangan yang murah hati, dan iman yang percaya bahwa saat kita mengasihi sesama, kita sedang menaruh harta di surga. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena kasih-Mu, Engkau memberikan napas kehidupan kepada kami boleh hidup dan menikmati hari yang baru, hari yang cerah yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Sini kami Tuhan akan memulai aktivitas kami. Namun kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau mengingatkan kami lewat firman-Mu pada pagi hari ini, yang menyatakan bahwa siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memujangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Terima kasih Tuhan, atas sapaan firman Tuhan. Engkau mengajak kami untuk selalu berbuat baik di tengah-tengah kehidupan. Engkau mengajarkan kami untuk selalu hidup di dalam Tuhan. Tuntun kami Tuhan lewat Roh Kudus Tuhan. Jangan biarkan kami terlena oleh kehidupan dunia ini yang selalu memberikan kami kemegahan-kemegahan yang mungkin akan menghancurkan kehidupan kami ketika kami menumbuhkan keegoan, kecongkakan kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang selalu menguasai hati, jiwa, dan pikiran kami, agar kami boleh hidup menunjukkan kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pegang tangan kami begitu erat. Jangan pernah lepaskan kami. Tuntun kami ke arah jalan yang Tuhan kehendaki. Dan ampunkan kami dari semua kesalahan dan dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat Tuhan, dan kami tetap disebut menjadi anak-anak Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.